foto di ijazah itu foto siapa? Foto Joko Widodo atau foto Jokowi? Jangan-jangan ada 2 Joko Widodo. Polemik atau yang menjadi pertanyaan publik mengenai ijazah Pak Jokowi ini memang adalah gerakan politik. Siapa? Dari mana gerakan itu? Gerakan politik untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran. Saya yakin kalau ini dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya oleh pihak UGM, otomatis ini akan membuktikan keaslian atau ketidakaslian ijazah. Yang harus jujur pertama kali adalah Dian Sandi, menurut saya. Karena dia yang pertama kali memposting itu di X. Kalau dia tidak memposting itu tidak akan terjadi. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun Anda berada. Balik lagi kita di special interview podcast yang selalu menghadirkan topik-topik spesial dengan narasumber spesial. Pemirsa, mengikuti perjalanan proses hukum kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi dengan isu tudingan ijazah palsu oleh Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan. Rasa-rasanya banyak orang yang sudah mulai jenuh. Apalagi belakangan ini Mas Roy mengajukan rapid berseri-seri katanya. Sampai sekarang itu ada 4 permohonan pra-peradilan ditambah 1 pra-peradilannya Dr. Tifa. Jadi dalam satu kasus ini sudah ada 5 sidang permohonan pra-peradilan. Dan ternyata kejenuhan itu tidak hanya datang dari pihak-pihak yang selama ini mendukung atau berada di garis Pak Jokowi. Tapi kejenuhan itu juga datang dari pihak-pihak yang selama ini mendukung perjuangan Dr. Tifa, Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan hari ini saya akan ngajak ngobrol salah satu dari mereka. Sudah ada di studio Bang Benny Parapat. Selamat datang Bang. Selamat. Ini kasih, yang kedua kali ya Bang ya? Iya, ya? Siap Bung. Siap. Ya, terima kasih. Bang Benny ini semasa Pilpres kemarin termasuk salah satu pendukung Pak Anies Baswedan ya? Iya, betul. Sampai sekarang ya Bang ya? Sampai sekarang. Nggak mau pindah? Belum. Belum. Berarti ada kemungkinan. Tapi kemarin beliau mengirimkan pesan WhatsApp ke saya, isinya adalah ya seperti yang tadi saya bilang, ada semacam kejenuhan. Kenapa kita nggak sederhanakan persoalan ini? Maka dari itu sekarang kita mau dengar dulu. Kenapa Abang tiba-tiba merasa ini kok jadi rumit seperti ini gitu persoalannya? Yang mana nih dulu kita bahas? Yang perkara kasus ijazah ini Bang. Oh, ijazah Pak Jokowi? Ya. Ya. Jadi begini Bung Vincent, terima kasih atas undangannya. Ya. Jadi memang seperti kita ketahui bersama, bahwa memang perjalanan polemik ijazah Pak Jokowi ini memasuki tahap peradilan. Tetapi pada saat masyarakat mengharapkan adanya sebuah pembuktian di ruang sidang, ternyata ada sebuah pengajuan atau memasuki tahap pra-peradilan atau prapit. Nah ini memang diatur dalam KUHP yang baru. KUHP yang Betul. Jadi memang sebelum prapit ini tuntas, tidak bisa masuk ke pokok perkara. Nah, jadi ini mungkin di beberapa segmentasi masyarakat melihat ini kok jadi tarik ulur begitu ya. Maju, mundur. Yeah. Nah, tapi kalau dari sisi hukum memang itu tidak bisa kita nafikan. Buktinya apa? Ternyata memang sampai peradilan yang keempat kalau nggak salah, dan mungkin akan masuk yang kelima. Itu memang tidak ditolak oleh pihak pengadilan atau hakim. Karena itu memang memenuhi unsur daripada undang-undang yang berlaku. Nah, tetapi substansi daripada yang ingin kita selesaikan atau kita ingin masyarakat lihat itu adalah apakah kasus atau polemik ini bisa berakhir. Nah, itu yang sampai sekarang kita sedikit bingung. Ini bolanya mau dibawa kemana? Nah, di berbagai macam tulisan saya melihat bahwa ini memang perlu ada beberapa alternatif. Bukan saya
ingin mengatakan bahwa kita tidak percaya kepada hukum, bukan. Tetapi selain hukum, tentunya kita bisa melalui jalur lain. Apakah itu? Saya memilih atau mengajukan di beberapa tulisan kita memilih jalur politik, begitu Bung Vincent. Gimana itu maksudnya, Bang? Nah, bukankah ada yang mengatakan justru kasus ini jadi berbelit-belit, rumit, pelik, dan kusut masai begini karena ada campur tangan politik di dalamnya? Begini, kita pisahkan dulu mengenai, kan kita punya 2 kalimat ijazah Jokowi. Ini mesti kita pisahkan dulu. Ijazah di satu sisi, kemudian Jokowi di sisi yang lain. Nah, kalau untuk ijazah, ini memang kewenangan daripada pengadilan atau petun untuk mengatakan keabsahan sebuah dokumen. Dan memang di sidang KIP waktu itu, kalau nggak salah saya itu ikuti Dr. Bonatua Silalahi, memang sudah diputuskan bahwa dokumen Pak Jokowi itu memang harus diberikan atau dikeluarkan oleh UGM sebagai informasi publik. Dan akhirnya UGM banding lagi, banding pun ditolak. Nah, sekarang saya dengar masuk lagi ke kasasi. Nah, jadi ijazah ini memang di satu sisi sebagai barang tanda kutip yang bersifat dokumen. Ini siapapun yang memiliki ijazah akan melalui itu. Nah, yang kedua adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah Presiden RI yang ke-7. Beliau adalah sosok yang lahir dari rahim politik. Dia adalah produk politik. Nah, otomatis segala yang menyangkut beliau itu pasti akan menyangkut politik. Jadi kalau kemarin atau beberapa waktu lalu di podcast Cumi-Cumi ada salah satu narsum mengatakan bahwa memang ini ada unsur politiknya. Saya justru mau mempertegas bahwa polemik atau yang menjadi pertanyaan publik mengenai ijazah Pak Jokowi ini memang adalah gerakan politik. Siapa? Dari mana gerakan itu? Gerakan politik untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran. Nah, kebetulan yang berani menyuarakan ini adalah Mas Rosuryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Kan begitu. Jadi kita tidak perlu terlalu apatis terhadap kalimat politik. Karena bagaimanapun gerakan politik ini kan sudah menunjukkan beberapa jejak. Sejak 1908, 1928, sampai terakhir reformasi. Itu semua adalah gerakan politik. Nah, jadi menurut saya, apa yang menjadi sebuah polemik saat ini memang itu sebuah gerakan politik. Tetapi gerakan politik untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran. Begitu. Kebenaran apa yang mau dicari? Kebenaran ini ada 2. Ijazah itu. Kebenaran misalnya, ijazah Pak Jokowi itu kan ada berbagai macam variabel. Kebenaran bahwa memang foto itu adalah foto Pak Jokowi, contoh misalnya. Kebenaran bahwa memang riwayat pendidikan Pak Jokowi itu dari semester 1 sampai dia lulus. Kebenaran bahwa skripsinya itu ada tanda tangan dosen pembimbing. Nah, kebenaran bahwa apakah benar Kasmojo sebagai dosen pembimbing atau dosen skripsi. Kebenaran bahwa memang ijazah itu ada watermark, ada emboss, dan sebagainya. Jadi unsur kebenaran itu harus diungkap. Ini kebenaran materialnya. Kebenaran materialnya. Dan siapa yang memiliki itu? UGM, betul. Nah, UGM udah menegaskan bahwa Pak Jokowi adalah benar-benar alumnus dan lulus dari UGM. Betul. Dan ijazah itu kan tanda kelulusan. Tetapi dari putusan petun terakhir, Bung Vincent menegaskan kembali bahwa semua riwayat pendidikan Pak Jokowi termasuk ijazah itu harus dibuka ke publik. Dibuka loh. Bukan hanya narasi. Nah, contoh misalnya ada KHS, ada KRS, atau ada absen apapun itu atau nilai lain, dibuka saja. Nah, tapi kan itu dibuka atau tidaknya itu tidak akan membuktikan bahwa ijazah itu asli atau palsu kan. Bahwa artinya gini, kalau keputusan itu membuka saja, artinya kan petun PT UN juga mengakui bahwa memang ada ijazah itu. Kalau enggak kan berarti mereka enggak minta dong dibuka. Kalau logika terbaliknya, kalau PT UN mengatakan
dibuka saja berarti PT UIN mengakui ijazah itu ada. Ya kan? Artinya sebenarnya persoalan itu memang selesai. Iya, tapi kalau menurut saya, Bung, Kalau dibuka untuk diselidiki, persoalannya adalah menjadi sangat tidak adil. Karena presiden kita bukan cuma Pak Jokowi kan, Pak. Bang. Ada Megawati, ada almarhum Habibie, almarhum Gus Dur, ada SBY, ada sekarang Pak Prabowo. Kenapa semua tuntutan administratif itu hanya dibebankan ke Pak Jokowi, yang lain tidak? Nah, begini, saya jawab dulu dari yang pertama. Kalau menurut saya memang ijazah ini kan tidak berdiri sendiri. Ya. Munculnya sebuah ijazah itu kan ada proses sebelumnya yang mendahului. Seperti dia pendaftaran, registrasi, perkuliahan, kemudian nilai, kemudian skripsi, sidang, yudisium, baru wisuda, baru keluar ijazah. Nah, yang menjadi concern dari Petun mungkin adalah dokumen atau kejadian sebelum ijazah ini. Nah, saya yakin kalau ini dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya oleh pihak UGM, otomatis ini akan membuktikan keaslian atau ketidakaslian ijazah. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa UGM justru banding? Dan banding ditolak, dan katanya kasasi. Karena gini. Nah, itu. Kalau saya ada di pihak, kita diskusi ya Bang, kalau saya ada di pihak UGM, saya juga tidak mau. Bagaimana kalau nanti ada 100 mahasiswa yang diminta untuk melakukan hal seperti itu, kan pusing juga. Nah, sekarang gini, kalau menurut saya inilah uniknya negara kita. Kenapa masalah ini menjadi unik? Karena yang ditampilkan, ditonjolkan adalah seorang tokoh politik. Kalau misalnya Bung Vincent yang diminta, itu tidak akan menjadi perhatian masyarakat. Karena kita kan bukan siapa-siapa, tapi karena ini adalah seorang tokoh politik, Presiden RI yang ke-7, 2 periode. Makanya menjadi menarik. Nah, tapi kalau hanya masyarakat biasa yang diminta, itu tidak akan muncul ke permukaan. Tapi balik lagi kan jadi tidak adil buat Pak Jokowi. Karena presiden bukan hanya dia, kan ada 7 presiden. Ya sekarang kalau misalnya ada yang mau menuntut presiden yang lain, ya kita lihat aja. Jadi pertanyaannya kenapa Roy dan teman-teman tuh fokus ke ijazah Pak Jokowi, kan jadi begitu pertanyaannya. Karena kan ada 7 presiden. Kalau keputusan Petun itu, kalau kita sih melihat dari logika terbaliknya aja. Kalau dia meminta UGM untuk menunjukkan supaya informasi itu terbuka, berarti itu pengakuan bahwa ijazahnya memang ada dan asli, karena yang ngeluarin UGM kan. Kan sebenarnya menurut banyak pendapat ahli itu, yang paling berwenang menentukan ijazah itu asli atau tidak itu ada menyatakan itu adalah kampus. Iya gak? Karena banyak juga cerita di luaran sana yang punya ijazah tapi misalnya skripsinya plagiat, ya kan? Kalau itu semua dilihat kan repot juga. Ya justru itulah. Ini kan bukan repot, tapi kalau saya sih melihatnya keputusan Petun itu oke. Tapi kenapa, pertanyaannya adalah kenapa itu kita berlaku sangat tidak adil kepada Pak Jokowi? Kenapa hanya dia? Saya bukan ngebela dia, saya pernah ketemu Pak Jokowi, saya akui. Tapi kalau kita bicara tentang kebenaran dan keadilan kan harusnya adil. Tapi ini kan yang dijejek kayak Pak Jokowi terus. Iya kan? Padahal semua proses kan udah dilewatin. Jadi Petun itu menurut saya juga ya tidak adil. Walaupun mereka kan menjawab permohonan yang mengajukan itu kan. Mereka kan menjawab. Nah, sesuai dengan keputusan dan keyakinan para hakim di Petun itu ya dibuka aja. Tapi kan secara sosial itu jadi tidak adil ke Pak Jokowi. Kenapa hanya dia gitu? Apa sih salahnya dia? Salahnya orang Solo ini gitu loh Bang. Sampai apa di... Justru itulah Bung. Jadi kembali lagi seperti yang sampaikan tadi, Pak Jokowi ini kan unik ya, dia tokoh politik. Betul. Jadi tidak serta-merta kita melihat dari sisi ijazahnya saja, tapi dari ketokohan beliau. Betul. Jadi saya mengusulkan, meminta kepada para petinggi Republik ini, tolong ini dilihat dan dicermati. Betul. Karena sampai sekarang saya melihat sama sekali tidak ada semacam analisa atau komentar dari yang di Senayan sana, DPR itu,
mengenai kasus ini. Mereka diam. Iya. Mereka tidak mengatakan iya, tapi mereka juga tidak mengatakan tidak. Nah, sedangkan ini kan di bawah kita sudah Ya, kalau habis-habisan begitu. secara kelembagaan kan tidak, tapi Betul. beberapa individu sudah mengatakan itu. Misalnya siapa pentolan PDIP itu yang mengatakan ya ijazahnya itu udah sah dan apa ya, siapa saya lupa namanya. Dan ada juga legislator yang mengatakan, misalnya kemarin ketika Pak Jokowi mau keliling mau safari itu kan suruh bawa ijazah. Kalau itu kan kita nangkapnya itu pernyataan politis gitu kan. Kalau yang strict ke persoalan ijazah, saya kira banyak yang mengatakan ya ini tidak perlu sebenarnya persoalan ini. Karena UGM udah mengatakan itu. Tapi karena gini Bung, negara kita kan tidak bisa lepas dari unsur politiknya. Iya. Sekalipun tuh hukum, pasti ada pengaruh politisnya, pasti itu. Ya. Nah, tapi pertanyaan saya, Bang Ben, selama ini kan kalau ngomongin politik seolah-olah hanya Pak Jokowi yang dituduh menggunakan pengaruhnya secara politik. Misalnya Kozinudin pernah bilang Kuhab Solo dan lain-lain. Sementara kalau politik, ngapain Pak Jokowi bawa itu ijazah ke jalur hukum? Kan dia bisa tinggal perintahkan itu, suruh itu diam tuh. Kalau dia punya pengaruh ke penegak hukum, ya ngapain datang bawa ijazah gitu? Apa itu pencitraan? Untuk apa? Dia udah bukan presiden kan, kata mereka kan. Saya tidak mau mengkomentari AK ya. Nah, saya tidak mau mengkomentari. Enggak, maksudnya kan kelihatan selama ini tuduhan menggunakan pengaruh politik itu kan lagi-lagi ke Pak Jokowi, ya kan? Intinya ketika mereka menang, penegak hukumnya adil. Ketika kalah, penegak hukumnya nggak adil. Pasti ada bisikan dari Solo. Kan kita juga jadi berpikir gini Bang, kita mau ngikutin lu mencari kebenaran, tapi ya kalau semua kebenaran versi lu, kayak kita pusing juga. Ya itulah seni dari politik, Bung. Ya, itu seninya. Makanya kalau Abang bilang tadi harus diselesaikan secara politik seperti apa penyelesaiannya? Begini, jadi konkretnya adalah saya sih berharap adanya sebuah tim independen ya. Entah itu bentukan dari DPR atau bentukan dari pemerintah yang turun langsung untuk membedah secara independen. Tim independen ini. Karena kan sekarang kita sudah dalam posisi yang berbeda nih. Saya juga dalam posisi yang berbeda. Teman-teman pro Pak Jokowi pun dalam posisi yang berbeda. Masing-masing membawa kebenarannya masing-masing. Saya bilang ini benar, mereka juga bilang itu benar. Jadi kita butuh orang yang netral. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Nah, jadi saya sih berharap ada sebuah tim independen yang menggali ini secara luas, tapi netral, tanpa ada intervensi politik siapapun. Nah, apa yang kita harapkan dari situ, Bung? Kebenaran. Kebenaran yang material. Nah, jadi ilustrasinya saya mau sampaikan seperti ini. Bila mana nanti hasil dari tim independen ini menunjukkan, membuktikan bahwa riwayat pendidikan, perkuliahan, skripsi, sampai tamatnya Pak Jokowi itu adalah benar, dan ijazah itu adalah betul milik Pak Jokowi, siapa nanti yang akan diuntungkan? Pak Jokowi tentunya. Berarti kita nggak percaya UGM? Tunggu dulu, belum. Saya belum sampai ke sana. Nah, plus pihak UGM pun terlibat di sini, ke dalam tim ini. Karena dia adalah sebagai yang mengisut atau mengeluarkan ijazah. Kan begitu. Mau nggak mau harus masuk. Apa persisnya keterlibatan UGM di situ? Ngapain dia? Lah dia kan sebagai yang memiliki sumber data atas ijazah dan riwayat pendidikannya seseorang atau alumni ini. Dari mana kita tahu kalau bukan dari pihak UGM? Pihak kepolisian pun dapatnya dari UGM. Nah, ini akan terus menjadi bola liar bila mana ini tidak diselesaikan secara politik. Contohnya apa? Terakhir pada saat saya menghadiri salah satu talk show, itu di layar ditemukan adanya sebuah fotokopi yang dilegalisir.
milik Pak Jokowi tertanggal Agustus 2025. Ya, 2025. Sedangkan ijazah Pak Jokowi konon katanya sudah disita oleh Bareskrim tanggal 23 Juli kalau tidak salah 2025. Nah, kepentingannya apa ini? Dilegalisir. Kalau kita ingin melegalisir ijazah, berarti kita harus bawa aslinya, Bang. Kan begitu. Yeah. Nah, ini kan akan terus bergulir. Ada apa sebenarnya? Dari pihak Roy Suryo ada bukti itu. Dan itu diperlihatkan di salah satu talk show, di salah satu media atau TV. Okay. Nah, jadi ini tidak akan ada ujung pangkalnya. Bila mana, mohon maaf saya katakan tadi, karena hukum ini kan tetap harus ada keterlibatan atau pengaruh politik. Nah, bila mana tadi ada tim independen yang bekerja dan hasilnya pun menunjukkan ternyata semua proses pendidikan Pak Jokowi itu benar, ijazahnya pun benar, berarti Pak Jokowi benar adalah alumni dari Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi bila mana ternyata riwayat pendidikan beliau sampai ijazah itu ada sebuah tanda tanya besar atau bahkan ijazah itu dikategorikan palsu, ya Pak Jokowi tentunya harus legowo mengakui bahwa benar saya itu ijazah adalah palsu misalnya, kan begitu. Jadi kita harus objektif di sini. Nah, karena kalau kita selalu mengatakan apa yang menjadi pemikiran kita, pihak lain pun saya rasa pasti akan mengcounter. Jadi harus ada orang yang benar-benar independen di sini. Nah, bukan berarti kita tidak percaya UGM, bukan. Tetapi carut marut polemik ini mau sampai kapan? Kan begitu. Dan terakhir adalah tadi saya bilang apa? Kebenaran dan kejujuran. Nah, yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran siapa? Kejujuran UGM, kejujuran Pak Jokowi. Nah, itu. Oke, berarti memang proses ini dimulai dengan kecurigaan. Ya kan? Kalau abang minta saya jujur, berarti abang kan udah curiga saya bohong. Betul. Berarti Roy dan semua orang itu mencurigai bahwa UGM bohong. Bagaimana bisa kita menemukan kebenaran, Bang? Bukankah itu akhirnya akan menemukan pembenaran? Misalnya soal sekarang banyak variannya, ya banyak yang kopi termasuk mungkin Roy Suryo dia bawa banyak sekali itu. Yang kalau ditanya dari mana sih dia dapat itu kan jadi bingung. Apakah dia dapat dari UGM atau dia fotokopi sendiri dengan seenaknya kalau abang punya ijazah gitu. Tiba-tiba kopiannya begitu banyak di luaran sana. Beredar. Itu file pribadi loh, Bang. Iya. Iya kan? Tapi sejauh ini itu tidak dipersoalkan. Nah, yang pertama soal tadi kejujuran itu. Berarti selama ini memang Roy dan kawan-kawan sudah mencurigai UGM itu bohong. Iya kan? Dan kenapa dia tidak mencurigai bahwa ijazah dia juga dilahirkan dari kebohongan UGM? Kan Roy Suryo UGM juga. Betul. Iya kan? Tiva UGM. Betul. Ya, kenapa mereka tidak mencurigai bahwa wah, ijazah saya juga diteliti deh. Karena ternyata UGM bohong. Iya kan? Kalau kita ngikutin terus logika mereka. Iya gak? Logika keraguan gitu loh. Semua diragukan. Kecuali diri mereka yang meragukan itu, mereka percaya. Jadi kemudian soal tim independen, pertanyaannya adalah, Bang, coba hitung berapa tim independen yang pernah kita negara ini bentuk untuk menyelesaikan persoalan. Dan tim independen mana yang benar-benar hasilnya itu diakui sebagai kebenaran. Ya ada. Apalagi ketika abang bilang tadi kan lewat politik. Wah, itu lebih ribet lagi. Bahkan persoalan ini kan konon katanya menjadi panjang lebar itu karena adanya campur tangan politik di dalamnya. Iya. Begini, tadi mengenai kecurigaan. Bahwa ketika dibawa ke politik, wah bukannya nggak menemukan kebenaran lagi atau nggak selesai, memang nggak akan selesai. Jadi karena tim independen, Bang, coba lihat kemarin waktu reformasi Polri, kan ada tim independen itu. Hasilnya kayak gimana? Iya. Ya kan? Terus tim independen apalagi pemantau pemilu. Hasilnya
Dengerin nggak? Jadi sebenarnya yang perlu jujur itu adalah menurut saya Roy, Tifa dan teman-teman. Ya, Apakah mereka benar-benar melakukan penelitian seperti yang mereka bilang atau hanya menganalisa selembar ijazah yang di posting oleh Dian Sandi itu? ya, Karena kalau penelitian pasti kan mereka ikutin, Bang. ya, Datanglah ke UGM dan ya. lain-lain. Kalau UGM menolak mereka, ya mereka juga harus bertanya kan. Kalau tidak salah kan kemarin waktu itu trio waktu masih ada Rismon ya, mereka sudah mendatangi UGM, Ya, tapi apa yang diminta itu tidak diberikan. Nah, ya. terkait tadi kecurigaan UGM, saya mau merefer atau flashback sedikit. Ya. Ya, saya rasa wajar ya kecurigaan itu. Kenapa? Hmm. Contoh, Rektor UGM dalam 2 kali pernyataan, Prof. Ova Emilia itu Ova Emilia. menyatakan di dalam satu kesempatan bahwa Pak Jokowi itu lulus tanggal 23 Oktober 1985, kalau nggak salah waktu itu. Tapi di kesempatan lain, dia mengatakan Pak Jokowi lulus tanggal 5 November 1985. Nah, dari 2 statement ini, mana yang mau kita pegang? Oke, Nah, jadi tunggu sebentar. Ya. Jadi itu dari satu sisi yang gampang dilihat, kasat mata. Belum lagi yang lain. Contoh, pada saat Rismon Syarifar mendatangi Pak Kasmujo, Pak Jokowi sewaktu masih menjadi presiden kalau saya tidak salah, kan dia berbicara ngobrol dengan Kasmujo. Ini dosen saya, pembimbing saya, galak katanya begitu. Luar biasa. Nah, ternyata pada saat Rismon mendatangi Pak Kasmujo, Pak Kasmujo mendinai. Oh bukan, saya masih asdos pada saat itu. Jadi mana yang benar? Jadi dari berbagai kejadian-kejadian ini ada sebuah ketidaksinkronan, ketidaksamaan. Jadi makanya saya katakan wajar ada kecurigaan karena pernyataan A dan pernyataan B ini muncul dari satu kejadian yang sama atau orang yang sama. Nah, justru itulah Bung Vincent, kenapa saya menekankan pentingnya sebuah penyelesaian secara politis, karena agar ini bisa menjadi sebuah jalan keluar yang cepat. Karena kalau kita lihat dari sisi hukum, ya memang kalau pra-peradilan ini kan memang tidak bisa dibendung. Buktinya apa? Mereka diterima kok. Kalau memang ini tanda kutip menjadi sebuah penundaan katanya dari pihak Pak Jokowi, menunda-nunda tidak mau masuk ke pokok perkara, tapi kok masih diterima terus oleh pihak peradilan. Nah, itu kan menjadi suatu tanda bahwa memang proses pra-peradilan ini memang sah dan legal. Nah, tapi kan kita kan di awal tadi sampaikan kita ini sudah jenuh. Sudah jenuh. Sudah hampir 3 tahun kalau nggak salah. Apakah ini akan sampai tahun 2009 atau 2034? Pilpres berikutnya lagi. Jadi kita sebagai sebuah masyarakat atau kelompok masyarakat tidak dicerdaskan gitu. Justru kita seolah-olah ini kok jadi semacam unsur kesengajaan ya, pembiaran supaya isu ini terus berkembang. Nah, makanya saya tekankan tadi, ya memang ada beberapa case hadirnya sebuah tim independen memang tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Tetapi minimal itu bisa kita coba dulu. Karena ini kan sudah ada 2 kutub ini. Kutub selatan dan kutub utara. Masing-masing membawa kebenarannya masing-masing. Tim paling independen itu pengadilan, Bang. Iya, itu kan hukum. Saya bicara politik. Nah, itu persoalannya. Nah, itu. Kalau ke politik, belum ke politik aja, masih di pengadilan, sudah banyak campur tangan politiknya katanya kan. Apalagi kalau dibawa ke penyelesaian politik, itu lebih rumit lagi, lebih simple justru. Lebih jadi tidak sederhana. Justru sederhana. Kecuali politik dan mengatakan Presiden Prabowo, stop rapid, masuk ke ini. Itu. Bukan. Tapi kalau tim independen, Bang, coba hitung aja berapa dari kerusuhan Mei 98 sampai sekarang kerusuhan Agustus kemarin, tim independen itu apa? Sampai reformasi Polri, justru tim independen banyak yang tidak independen jadinya. Ya,
Ya tapi kan kalau itu menurut Bung Vincent. Kalau saya melihatnya dari perspektif yang berbeda. Apalagi kalau tim independen itu diletakkan dalam konteks penyelesaian secara politik. Wah, itu lebih repot lagi, Bang. Enggak. Menurut saya. No. Saya justru melihatnya sederhana. Sangat sederhana. Kenapa? Karena kan objeknya ini kan sederhana sekali. Apa? Betul. Ijazah dan riwayat pendidikan. Tapi jangan lupa politik Begitu. adalah kepentingan, Bang. Nah, tadi saya sampaikan tim independen yang tidak mempunyai kepentingan. Susah kalau politik. No, tidak. Kalau politik, Bang, itu gak ada lain. Kan ada gium yang mengatakan dalam politik tidak ada kawan atau lawan abadi. Yang ada itu kepentingan abadi. Ya, kita jadi kalau mau pakai tim independen dalam bingkai penyelesaian secara politik, kayaknya independen yang nggak independen jadi. Karena politik adalah kepentingan kan. Iya. Kalau bahasa praktis kan katanya ya tadi kan nggak ada kawan dan lawan abadi dalam politik. Yang ada adalah kepentingan abadi. Saya melihat masih banyak. Dan coba deh disebut misalnya siapa kira-kira orang yang bisa kita masukkan dalam tim independen untuk mengusut ijazah ini misalnya. Saya melihat memang masih banyak tokoh-tokoh yang masih independen lah. Nah, misalnya tanpa keterlibatan atau campur tangan dari politik. Karena kalau politik kita berbicara, pasti kan kita berbicara afiliasi coba partai misalnya politik. 3 nama deh, Bang. Siapa? yang Abang percaya ini mereka ini bakal independen. Siapa ya? Karena kalau saya kalau mau bentuk tim independen dalam bingkai politik udah selesai. Politik adalah kepentingan. Maka nanti yang terjadi di dalam tuh kepentingan siapa yang lebih kuat menariknya. Atau bisa kita sederhanakan aja begini, misalnya. Kita tempatkan di situ adalah para guru besar dan rektor. Udah, mereka tidak punya kepentingan. Tapi kan rektor UGM aja ngomong nggak ada yang percaya. Bukan. Forum dulu kan waktu Sekarang gini Gerakan 98 ya. Sebentar. Ada namanya forum rektor ya. Ya. Nah, dia bersuara menyuarakan sebuah aspirasi secara murni. Betul. Ya. Murni karena 98 ada namanya forum rektor waktu itu. Nah, saya rasa tidak ada salahnya ini dihidupkan kembali. Tapi jangan samakan itu, Bang. Forum rektor zaman itu menyuarakan persoalan sosial di luar kampus. Kalau ini persoalan UGM, kan ijazah UGM ini. Iya. Mana UGM akan mau terima ini rektor UINJ, rektor ABC gitu untuk ngawasin ijazah produk mereka ini. Bagaimanapun. Dan dalam ranking kan UGM termasuk 3 besar Indonesia kan. Iya. Kalau yang kemudian misalnya, ini ngomong prestis aja dah, soal gengsi ya. Ya nggak mau lah saya rektor universitas yang tidak terdaftar dalam 10 besar universitas terbaik Indonesia meneliti produk saya. Sama kayak misalnya abang mau QC, gue punya produk bola ini. Produk bola abang terbaik. Lalu abang minta QC ke pabrik bola yang tidak pernah laku barangnya. Pasti abang nggak mau kan? Jadi repot. Makanya memang sebenarnya pertanyaan. Kalau tadi saya senang abang bilang butuh kejujuran. Persoalannya adalah siapa yang harus jujur, Bang? Ya kan? Itu pertanyaan sebenarnya sekarang. Yang harus jujur siapa? Yang harus jujur itu yang pertama UGM. Lah mereka udah jujur. Belum. Tadi saya bilang tadi. Berarti tadi ada 2. Iya, berarti balik lagi kan. Itu dia. Roy melakukan penelitian dengan rasa tidak percaya kepada siapapun. Iya. Karena apa? Tadi kan saya sampaikan 2 contoh. Pertama statement Prof. Ova Amelia yang berbeda. Siap. Yang kedua, dosen pembimbing Pak Jokowi yang mengatakan bahwa dia bukan pembimbingnya Pak Jokowi. Ini hanya 2 contoh yang kasat mata. Kan itu. Sekarang yang belum ada penyelesaiannya. Jadi wajar kalau ada kecurigaan. Karena ada sebuah statement yang saling meniadakan. Mana yang kita pegang? Kan begitu. Ditambah lagi, nah saya setuju tadi, siapa yang harus jujur? Yang harus jujur pertama kali adalah Dian Sandi menurut saya. Karena dia yang pertama kali memposting itu di X. Kalau dia tidak memposting itu, ini tidak akan terjadi. Kalau Dian Sandi yang harus jujur, kenapa Pak Jokowi yang ditekan? Bukan ditekan, gini. kan ke sana jadinya kan. Bukan. Kenapa nggak Dian Sandinya dilaporkan gitu, Bang?
Nah itu dia. Hmm. Justru Dian Sandi harus jujur. Ya. Dari mana dia dapat foto ijazah Pak Jokowi itu? Apakah Pak Jokowi memberikan Ya, begini? hmm. Kan tidak. Nah, waktu itu itu. aku udah undang Dian Sandi ke sini. Dan dia bilang dia udah jujur, dia udah ke Pak Jokowi. Dia jelaskan kenapa dia upload itu. Nah. Dan dia punya file lebih gede dari yang ditayangkan di situ. Artinya yang kan Roy juga pasti paham kan. Begitu sebuah materi digital diupload di medsos, di medsos atau aplikasi manapun, itu ada kompres. Jadi ada degradasi. Betul. Semua elemen di situ kan. Nggak utuh ya. Ya, tapi Dian punya. Tapi Dian bilang, untuk apa saya tunjukin ke mereka? Kan yang punya ijazah Pak Jokowi. Ya, Dian yang nggak punya ijazah aja mengatakan itu. Bagaimana kalau dulu Pak Jokowi bersikap seperti itu, Bang? Itu yang pertama. Terus soal yang kedua, Bang, soal Pak Kasmujo, ya kan? Enggak, ini saya merangkum omongan banyak narasumber yang kita undang ke sini. Saya pernah undang Ibu Inalim. Dia itu pengamat pendidikan lintas negara. Ya Kak, waktu Pak Roy mempersoalkan ijazah Mas Gibran, Ibu Inalim mengatakan begini. Untuk Roy Suryo dan kawan-kawan, kanguru itu bukan binatang. Karena nggak ada di Indonesia. Jangan disamakan ijazah yang terbit di luar negeri. Lu tanya, kok nggak ada pendidikan agama, PPKN dan lain-lain? Nggak ada lah orang kuliah sekolahnya di luar negeri. Jadi jangan dibilang Mas Gibran nggak punya ijazah. Itu Gibran bukan Jokowi kan? Iya, artinya kan gini. Terus yang kedua, kan saya tanya, Bu, kata mereka nggak ada tanda tangan, nggak ada ini. Kata Bu Inalim yang selalu saya ingat, dia bilang gini. Devil is in the detail. Artinya setan itu selalu dalam hal-hal kecil-kecil gitu, Bang. Sudah dikasih ininya, kok miring tanda tangannya? Aduh. Kok nggak ada lintasan stempel ya? Jadi makanya tadi saya tanyakan, siapa yang harus jujur, Bang? Iya, saya kan udah jawab tadi. Pertama yang harus jujur adalah UGM. Itu harus jujur. Jujur bukan hanya narasi, tapi jujur membuka semua informasi, dokumen pendidikan, riwayat pendidikan, sampai dengan skripsi, sidang, sampai lulus Pak Jokowi kepada publik. Itu kuncinya kalau menurut saya. Saya kira semua lembaga kredibel itu tidak akan mau saja seperti itu. Makanya. Karena gini loh. Kita tunggu aja nanti hasil kasasi daripada UGM. Karena dia kan banding lagi. Tapi yang saya pertanyakan, ini berarti tidak ada semacam keinginan. Seharusnya kalau putusan itu sudah ditolak di banding, ayo go ahead kita buka. Sama contoh ini saya berpikiran normal nih. Itu kalau memang UGM itu berpikir positif supaya ini selesai masalah dan memang benar Pak Jokowi itu menyelesaikan perkuliahan di UGM sampai dia lulus, sampai dia memiliki jasa, silakan dibuka. Tidak perlu lagi mengajukan kasasi. Tapi ini kan dia memperlama mengulur-ngulur waktu lagi. Nah, sedangkan momentumnya UGM sudah ada. Seharusnya. Saya yakin kalau pada saat UGM tidak kasasi, pada saat banding ditolak, dia tinggal buka ini semua dokumen, kebenaran dokumen ini, dan menyatakan semua dari A sampai Z, nobody will argue. Tidak ada lagi meragukan. Kata siapa? Loh, karena kan sudah UGM. Ya, dari kemarin juga mereka udah ngomong, Bang. No, UGM selama ini hanya narasi. Hanya narasi. Nah, kan ada barangnya. Barang apa? Ijazahnya. Nah, yang diminta kan nggak hanya ijazah, Bung. Riwayat pendidikan. Jadi nggak adil dong. Gitu. Nggak adil dong. Kenapa semua urusan administrasi yang detail-detail itu begitu ditekankan ke Pak Jokowi? Kan presiden bukan Pak Jokowi doang. Tadi kata saya. Ya kan? Ya kebetulan. Soal misalnya kenapa UGM ngulur-ngulur waktu, karena mungkin menurut mereka ini bukan persoalan mereka. Persoalan Roy yang tidak percaya. Kenapa dia tidak membuktikan? Sampai sekarang ditanya, kau pernah lihat gak ijazah aslinya? Dibilang enggak. Terus dari mana dibilang palsu? Iya kan? Iya. Jadi persoalannya yang jujur itu harus jujur itu menurut saya sih Roy dan Tifa dan teman-temannya. Sama-sama jujur aja. Ini apa sih maksud lu sebenarnya? Kalau ngomong bahasa pasari gitu ya. Tujuan lu apa sih ngorek-ngorek ijazah presiden gitu loh. Mentang-mentang presiden. Kenapa enggak semua?
Karena kalau saya di pihak Pak Jokowi, Bang, saya juga bisa protes. Kenapa hanya saya yang dibebankan? Ijazah saya harus dibuka, SD, semua ke sini, ke sana. Hanya karena dibilang Pak Kasmujo. Kita punya kultur memuliakan orang, Bang. Iya. Abang nanti pulang kemana? Ke Medan. Ya kan, sampai di sana ketemu guru, wah dulu Bapak ini. Padahal dulu nggak begitu. Iya. Tiba-tiba datang Rismon. Benar nggak sih dulu Beni gini-gini? Enggak kok, enggak. Masa itu dijadiin persoalan? Iya. Ya, kultur memuliakan orang. Saya sudah sukses nih di Jakarta. Cerita nama saya harum banget di kampung. Saya pulang tuh ketemu guru-guru saya. Walaupun dulu dia sering pukul-pukul saya akan bilang, wah dia ini dulu kalau saya kelaparan dia beliin saya jajan gitu. Terus datang teman saya yang nggak suka sama saya. Benar nggak sih dulu kamu? Enggak, gua nggak pernah beli jajan dulu. Wah bohong Vincent itu. Padahal kita melupakan kultur memuliakan orang, Bang. Iya. Iya kan? Makanya ya devil is in the detail. Setan itu adalah dalam hal detil-detil gitu. Walaupun udah ditunjukin, dicari, wah kok titiknya agak ke atas, kok komanya gini ya kan? Gitu loh, Bang. Makanya memang saya setuju sama Abang. Butuh kejujuran. Iya. Siapa yang harus jujur? Kita mau cari kebenaran atau pembenaran? Kalau saya sih melihatnya Ya kebenaran. kan? Karena gini loh, Bang. Barang yang udah keluar sah. Lalu orang nyari celah-celahnya, itu namanya mencari pembenaran, Bang. Tapi begini, Bung. Ini yang kasat mata saja. Saya mau sedikit aja saya. Ya. Mengenai foto. Ya. Foto di ijazah toh. Foto di ijazah itu berkacamata, ya, berkumis, rambutnya belah dua. Nah, di setiap kesempatan atau yang sependek pengetahuan saya dan sependek yang saya lihat, baik itu foto-foto di medsos, foto-foto yang diberikan langsung melalui melalui WA, Pak Jokowi itu sejak wali kota Solo, sejak katanya ada gambar Mapala ya kalau nggak salah gitu ya, Mapala, kemudian ada kegiatan di mana, kecuali yang wisuda, kecuali itu. Tidak pernah beliau berkacamata, tidak pernah beliau itu berkumis, dan tidak pernah rambutnya belah tengah. Nah, jadi itu aja sudah menjadi sebuah mungkin dari pihak teman-teman Projo atau Pro Jokowi itu kecurigaan. Tetapi kan tidak sama foto di ijazah itu dengan face dari Pak Jokowi pada saat dia masih muda. Itu kan. Nah, itu dulu. Itu kan kasat mata ini. Ya. Nah, kasat mata sekali. Ya. Nah, bahkan kalau saya masih ingat Pak Jokowi mengatakan tidak mampu beli kacamata pada saat itu kan, sudah hilang katanya. Terus tiba-tiba tidak jadi kacamata. Nah, oke lah, nggak masalah. Tapi kan berkumis dan foto seperti itu kan yang menjadi pertanyaan kami yang berada dengan Mas Rosuryo dan kawan-kawan mempertanyakan itu. Foto di ijazah itu foto siapa? Foto Joko Widodo atau foto Jokowi? Jangan-jangan ada dua Joko Widodo. Benar Joko Widodo yang lulus UGM, tapi bukan Joko Widodo yang presiden. Nah, jadi ini kan menjadi bola yang liar terus bergulir tanpa ada penyelesaian. Nah, itu yang harus dibuktikan. Mungkin siapa yang harus membuktikan, Bang? Lah, UGM, kemudian saya katakan UGM. Ini Abang bicara hukum atau bicara mengira-ngira? Enggak. Karena kalau dihukum, siapa yang meragukan, dia yang membuktikan. Bukan. Ini kan ada kecurigaan dari pihak luar. Iya. Produk ini kan produk UGM. Dan itu udah dibawa ke ranah hukum. Dibawa ke ranah hukum, tapi kan tidak selesai. Belum selesai. Karena Roy masih perapit. Betul. Kan? Tapi kan kita dari masyarakat sipil atau civil society kan melihat dari luar. Kan begitu. Nah, seharusnya yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, terutama tadi yang terakhir, foto siapa ini adalah UGM. Seandainya UGM mempunyai semacam database, misalnya pada saat Pak Jokowi pendaftaran atau pada saat perkuliahan, kan biasanya kalau kita kuliah itu kan ada KJK ya, kartu jadwal kuliah. Itu kan biasanya ditempel foto ya. Kalau saya masih ingat dulu, ditempel foto itu. Kemudian juga waktu KRS atau daftar ulang, itu kan ada syarat pas foto berapa kali berapa, 3 lembar contoh misalnya. Nah,
itu dikeluarkan. Abang kuliah tahun berapa? Saya masih baru saya. Enggak, tahun berapa misalnya? 98 saya. 98. Abang bayangkan kepustakaan 80-an dan 98. Jauh berbeda. Ya jauh kan? Ya, tapi minimal UGM itu kan mempunyai apa ya, berkas-berkas lah. Dulu mungkin tidak punya digital library yang lu taruh data apapun nggak akan dimakan rayap, nggak akan waktu proses pemindahan, sobek, lecet dan lain. Kan kita harus memikirkan hal-hal seperti itu juga. Itu kalau kita ngomong persepsi dengan itu kan kalau lack of information ya, kan? tidak ada data begitu. Oke. Kemudian tadi abang bilang soal pendaftaran. Itu kalau nggak salah polisi sudah menemukan berita sudah. Iya kan yang mengatakan ada pendaftaran dan lain-lain. Sarjana kan? muda. Iya. Gitu. Sarjana muda. Sarjana muda. Iya. Oke. Kemudian dinyatakan lulus dia oleh UGM. Bukan, itu hanya registrasi waktu itu. Iya, registrasi kan? Iya, tapi bukan lulus. Iya, lalu kemudian pendaftaran ulang. UGM mengatakan dia lulus tahun sekian. Nah, itu tadi dibilang ada dua versi. Ah, itu balik lagi, devil is in the detail. Abang juga kalau ngomong kan belum tentu selalu presisi kan. Dan ya makanya saya bilang rektor UGM saya dalam kesempatan ini mungkin melihat cumi-cumi coba bisa di counter apa yang menjadi pernyataan Prof. Ova Emilia yang menyatakan Pak Jokowi lulus tanggal 23 Oktober 1985, tapi di sisi lain mengatakan lulus tanggal 5 November 1985. Ya. Mana yang kan sama benar, ketika misalnya gitu. Gini loh, Tifa mengatakan saya tidak pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal beberapa kali dia bilang, ya kan diputar lagi kan. Artinya mungkin daya ingat atau apa ya ketepatan seseorang bicara itu kan tidak selalu sempurna. Tapi kenapa? Persoalannya gini, kenapa ketika kehilafan Roy dan teman-teman kita bisa maklumi, tapi kehilafan orang, kesleo lidah dan lain-lain itu selalu dijadikan senjata gitu. Kehilafan yang mana nih? Ya soal misalnya Tifa tadi berkali-kali dia bilang, saya tidak pernah kok ngomong ijazah Pak Jokowi palsu. Itu pernyataan Mas Roy. Diputar ulang-ulang, bukan 99% lagi, tapi 100% palsu. Dan itu berapa kali dia ngomong. Tapi kita diminta untuk memaklumi. Tapi kesalahan orang tentang ijazah Pak Jokowi itu harus dijadikan senjata. Saya baru tahu itu loh. Iya, itu kan ada Bang. Makanya aku nggak ini. Maksudnya kan kita berusaha untuk mencari kebenaran kan. Ya kalau tadi dibilang jujur ya pertanyaannya siapa yang harus jujur? Iya. Kan mereka yang memulai. Kau yang memulai, kau yang harus mengakhiri kan. Iya nggak? Kau yang harus memulai, jujur dulu kau dong. yang mengakhiri. Lu memulai ini untuk apa? Enggak. Sampai sekarang kalau abang bilang tadi ya, ini kita diskusi ya lah bang ya. Kalau abang bilang bukan karena Roy nggak mau masuk ke pokok perkara. Kalau mau masuk ke pokok perkara, singkirkan pra peradilan, apalagi keyakinan 99,9%. Gua yakin ijazahnya palsu. Masuk pokok perkara, gua nggak mau prapit. Iya. Oke, sama seperti ketika mereka saya nggak mau RJ, saya akan lawan. Ya udah lawan, ayo. Siapa tuh? Tifa, Roy. Enggak, yang tadi yang RJ siapa yang RJ? Ada yang RJ kan? Kan ditawarin RJ dan mereka berdua. Iya. Iya. Dan itu bukan bujuk rayu Jokowi, Bang, Pak Jokowi, Bang. Itu kan formal. Ketika orang masuk ke proses hukum, ditawarin nama jaksa. Gimana? Mau mikir lagi atau mau RJ lu? Tapi itu seolah-olah diglorifikasi, seolah-olah Pak Jokowi takut nawarin RJ. Lah ini formal persidangan kok. Nah inilah. Di iya kan? sisinya Mas Roy kan beranggapan atau memiliki catatan beliau itu disangkakan bukan mengenai ijazah. Apa? Pasal pencemaran nama baik. Ya. Ujaran kebencian. Ya. Kan kemudian mengedit pasal 3235. Ya. Nah, dikhawatirkan, ini kan dikhawatirkan tanda kutip. Ya. Sidang yang sebelumnya yang membahas ijazah itu yang sudah divonis penjara yaitu Gus Nur dan siapa itu tuh lagi tuh Bambang Tri. Bambang Tri itu akan terulang di sini. Tetap di situ Pak Jokowi tidak hadir. Kan begitu. Nah, ini yang mungkin ya dalam benak saya ini mungkin yang menjadi kekhawatiran karena yang disangkakan ke Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa itu bukan
konteksnya ijazah, Hmm. tapi non ijazah, Oke. ujaran kebencian, Pertanyaannya fitnah. Bang, Nah, apakah itu. Bambang Tri dan Gus Nur itu dipenjara karena Pak Jokowi nggak hadir persidangan? Bukan, karena tidak hadirnya ijazah itu tidak hadir di situ. Ijazahnya udah disita kan? Bukan, sebelum disita. Sebelum disita. Oh ya dulu itu yang kasus Ya, yang dulu. dia dipenjara karena Hmm. kasus ujaran kebencian. Ya. Padahal pada saat itu dia mengatakan, tunjukkan ke saya ijazah Pak Jokowi. Hmm. Tapi pada saat pengadilan, hakim tidak menghadirkan ijazah. Sedangkan Hmm. itu yang menjadi concern mereka berdua. Nah, Kalau nggak dihadirkan, buat apa disita? enggak, ini dua hal yang berbeda. Ya, itu kan dulu. Itu dulu, Ya. sebelum disita itu. Ya, Betul. jadi karena Roy juga kan nggak ikut di kasus itu, bukan dia juga tersangka ya, dia nggak perlu bawa traumanya si Gus Nur. Ini kan benak saya saja. Oh, Nah, itu ini benak kan abang. benak saya aja. Jadi Ya. mungkin mereka khawatir, ya siapapun saya yakin tidak mau Masuk penjara. dipidana atau dipenjara akibat atau oleh perbuatan yang mereka tidak lakukan. Begitu. Mereka tidak mencemarkan nama baik. Itu mungkin. Seharusnya kalau di sisi kami, buktikan dulu keaslian atau ketidakaslian ijazah Ijazahnya. ini, baru bisa menuding fitnah. Sudah berapa sidang Nah. Bang tentang ijazah itu? Citizen Lawsuit, CLS, betul. Surakarta, Betul. Jogja, Semua. Sleman ya kan? Iya, betul. Menang nggak? Apanya? Terbukti nggak bahwa ijazah itu palsu? Itu kan semua kembali lagi kepada putusan yang Enggak kan? tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, karena ijazah itu tidak muncul. Berarti ketakutan Roy bukan karena kasus Bambang Tri. Karena kalau tentang ijazah itu sudah dilakukan sidang di beberapa pengadilan itu dan terbukti ijazah Pak Jokowi sah kan? Iya. Maka itu sumber ketakutannya menurut saya Bang. Bisa jadi. Iya kan? Iya, Bisa jadi. karena kalaupun nanti yang diperdebatkan adalah soal asli dan tidaknya ijazah, kan sudah ada jurisprudensi dari beberapa pengadilan itu. Dan itu Roy gak bisa berkutik Bang. Iya. Sekarang tinggal dia membuktikan benar gak lu melakukan pengeditan dan lain-lain. Karena itu pasal maut. Iya. Ancaman hukumannya 12 tahun. Paling besar, 8 dan 12 tahun. Iya. Nah, itu dia. itu kan yang jadi ketakutan mereka nggak usah bawa Bambang Tri, Pak Jokowi nggak datang. Ketakutan mereka adalah ketika Citizen Lawsuit itu mengatakan ijazah Pak Jokowi sah. Keputusannya tidak menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Di Sleman, di mana lagi? Di Petun pun kan cuma suruh menunjukkan. Kalau suruh nunjukin berarti logikanya ada barang itu kan. Nggak mungkin dong hakim suruh buka aja gitu. Iya. Ya Kak? Nah itu menurut saya ketakutan Roy dan teman-teman itu dari situ. Ya maka tadi saya bilang Jadi di awal. gak usah dibawa kemana-mana, Bambang Tri dibawa, ini dibawa. Saya pikir. Maka tadi saya bilang, Bung. Apalagi, sorry Bang, waktu Citizen Lawsuit kan datang semua mereka. Roy jadi saksi, kalau nggak salah Rismon juga, Ugo Roseno. Iya. Ya kan kesaksian mereka didengar gak? Enggak kan? Apalagi di perkara yang ini. Maka gini. Oke, saya ikuti. Makanya saya sih gini. Saya harus akui, saya kagum sama Pak Jokowi dengan kepemimpinannya. Tapi untuk urusan ini, saya menunggu juga apa sih ujungnya ini. Gitu. Tapi ya kita lihat aja. Makanya saya selalu dorong, ayolah Mas Roy, stop rapid perang di sidang pokok perkara. Ya. Karena kan 99, kalau saya punya modal 99,9% Bang, siapa aja saya perangin. Ya. Modal saya kuat kok. Saya rasa kita harus sedikit bersabar lah. Karena kan memang saat sidang pokok perkaranya Dr. Tifa kan ternyata dakwaan jaksa kan dipatahkan. Ya. Itu kan sudah fakta. Ya, batal demi hukum. Ya. Artinya apa? Segala tuduhan-tuduhan dakwaan terhadap Dr. Tifa, notabene mungkin juga sama terhadap Rosuryo, itu kan batal demi hukum. Karena apa? Ya mungkin basisnya tidak atau fondasi hukumnya tidak terlalu kuat. Akhirnya hakim memutuskan eksepsi Dr. Tifa dan pengacaranya diterima. Akhirnya kan batal demi hukum. Nah, kembali lagi tadi saya katakan kemungkinan para penegak hukum kita pun sepertinya agak kikuk ini. Terus terang, saya mencoba menerawang dan merasakan secara psikologis apa yang mereka sedang kerjakan sekarang. Karena apa?
Yang sedang mereka hadapi ini adalah seorang tokoh bangsa yang besar. Presiden RI ke-7, 2 periode. Iya. Mereka kikuk. Gimana ini? Kalau saya begini takut salah, kalau saya begitu takut salah. Jadi mereka kikuk. Tidak bebas dalam membuat semacam analisa hukum. Karena melibatkan seorang tokoh besar. Makanya tadi dari awal saya sampaikan. Karena kekikukan atau kegamangan aparat penegak hukum kita saat ini, sebenarnya kita mempunyai salah satu alternatif yang jauh lebih sederhana, yaitu melalui sebuah pendekatan politik, pembentukan sebuah tim independen. Tadi Bung sampaikan, siapa yang independen di antara kita? Tidak ada. Oke, saya challenge buat forum rektor. Tapi itu pun saya rasa akan banyak argumen lain. Tadi disampaikan kan, kenapa UGM? Kalau saya UGM saya nggak mau. Ya, tapi kan minimal kalau dalam benak saya, yang namanya rektor dan guru besar itu kan independen. Sorry itu saya Bang, isu-isu tentang di kampus sudah ada politik, sudah ini. Saya juga tidak yakin ada kampus yang independen. Jadi di Indonesia nih Bang, nggak usah bicara tentang independensi, nggak usah. KPK aja emang independen sekarang. Waduh, ya pernyataannya kan? ngeri Ya maksudnya kejaksaan independen nggak? Ya kan? Jadi kita sebaiknya tidak usah bicara tentang independensi. Yang paling penting itu di persoalan ini Bang, karena ini kan menyangkut dokumen personal. Walaupun beliau presiden ya, tapi ini kan dokumen personal. Maka yang dibutuhkan adalah kejujuran pribadi. Tapi secara secara satu sisi Prapit pertama itu menang Rosuryo. Karena kan penahanan, penggeledahan dan penangkapan tidak sah. Kan itu toh. Nah, jadi kan sebenarnya itu juga salah satu, mohon maaf saya katakan, blunder juga aparat penegak hukum di situ. Dan itu administrasi Bang. Itu. Administrasi. Tapi kan, artinya bahwa perintah penangkapan itu atau peristiwa penangkapan atau penahanan itu tidak salah. Prosedurnya salah. Administratif itu, dan nggak ada dampaknya juga ke Roy. Orang mereka nggak pernah ditahan. Ya, tapi secara psikologis kan itu membawa dampak kepada masyarakat. Lalu kemudian kan Prapit kedua ditolak, Prapit ketiga ditolak. Ya tadi intinya ketika ada pihak, entah itu pihak sipil awam atau pihak lembaga negara yang mendukung Roy atau membenarkan tindakan Roy, menyalahkan lawannya, itu dianggap objektif menurut Roy. Nah, kalau dia dikalahkan, itu menurut dia tidak objektif. Jadi kan memang kita bisa simpulkan kan, waktu Prapit pertama menang, lawyernya Pak Jokowi teriak-teriak, mereka ini kewenangan pengadilan. Tapi Prapit kedua kalah. Berapa YouTuber itu yang bikin live sampai tengah malam? Tapi kan pada saat Rosuryo ditahan itu kan glorifikasinya kan luar biasa mereka. Nasi tumpeng loh, potong nasi tumpeng. Kan itu. Gitu? Betul nggak? Iya, ditahan. Oke. Ya, jadi kesannya mereka itu sudah wah, puas sekali ditangkap. Wah, tapi ternyata kan akhirnya tunggu dulu, sampai mereka buat preskon. Ya, mohon maaf, mereka menyalahkan kejaksaan. Bukan, ada intervensi dari presiden. Karena Tifa kan bilang, terima kasih Pak Presiden Prabowo. Kan? Ini kayak semua by reason Bang. Tifa bilang, Bang Dasko, itu Pak Presiden terima kasih. Kalau bukan andil Bapak, ini nggak terjadi. Iya kan? Berarti ada andil dong. Nggak independen lagi kan? Nah, itu dia saya bilang tadi. Hukum ini kan gini Bang, aku tuh pingin banget pemirsa kita itu melihat, Abang kan dari ini, karena kita nggak ada orang lain di sini ya, aku mewakili pihak-pihak yang selama ini merasa ini kayaknya udah nggak benar, ya kan? Aku juga ngomong ini berdasarkan peristiwa-peristiwa hukum yang dilalui itu loh. Bagaimana reaksi Roy, reaksi pihak Pak Jokowi, reaksi netizen, reaksi pendukung, reaksi fans gitu, reaksi penggemar, reaksi itulah. Lalu kita coba berdiri di tengah. Maka saya setuju banget dengan pernyataan Abang, butuh kejujuran. Tapi pertanyaannya memang tadi, siapa yang harus jujur? Kalau saya ya, kau yang memulai, kau yang harus jujur gitu loh.
Iya, bisa juga, bisa. Iya kan? Bisa juga, bisa. Iya, harus Bisa. jujur karena abang lagi diam-diam di rumah, tiba-tiba orang datang lempar rumah abang, teriak-teriak. Saya kan bukan Ya siapa-siapa. enggak, ini contoh bang. Iya. Iya enggak? Lagi diam-diam aja di rumah, tiba-tiba datang teriak-teriak, woi keluar kau. Nah. Dia harus jujur. Apa tujuanmu teriak-teriak? Makanya saya bilang tadi, Bung. Yang menjadi objek ini kan personalnya kan seorang tokoh Ya, tokoh besar, Presiden ke-7. ya. Kalau ijazah yang diteliti itu hanya masyarakat biasa, ini tidak akan menjadi naik ke permukaan. Pasti tidak akan. Bodoh Tapi Roy gitu. Tifa itu tahu nggak sih kalau Pak Jokowi itu presiden ke-7? Ya, jangan tanya saya, tanya mereka. Saya rasa mereka tahu Jangan lah. sampai mereka tidak tahu loh. Tahu Mereka lah. tabrak aja kan. Tahu lah. Kan gini bang, kalau kita punya kapal kecil harus tahu depan ini kapal besar. Kalau gua tabrak, gua yang mati atau dia yang mati gitu kan. Kalau ngomong psikologi ya bang ya. Iya. Iya kan dokter Tifa tuh kan brain apa itu itil apa ilmunya itu Neuroscience. neuroscience kan, Mm-mm. neuroscience. Ya, itu kan berkaitan dengan psikologi bang. Betul. Jadi kalau perang itu harus lihat kapal gua segini doang, penumpangnya 7, kapal sana lawan kapal tanker, penumpangnya 1000. Kalau saya tabrak, boro-boro goyang. Tapi jujur ya, Bung. Nah, atau begini, ya. kan ada psikologi juga yang begini. Kalau lu mau besar, lu tabraklah orang besar. Kalau lu tabrak orang kecil nggak akan jadi besar lu. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Jadi makanya memang akhirnya kalau kita ngomong tentang persepsi, jadi banyak, jadi luas bang. Iya, Gitu saya loh. setuju. Makanya yang paling aman ya lanjutkan aja proses hukum. Iya, saya itu di sisi hukum memang tidak bisa dihentikan dari sisi hukum. Itu akan terus berjalan sampai kapanpun. Tetapi kan sampai detik ini kita melihat adanya sebuah proses yang tarik ulur ya. Yang tarik ulur siapa? Tarik ulur. Ya dari penegak hukum. Lah, iya dong, penegak hukum. Kemarin di sisi ini ditahan, ternyata di sana dibebaskan. Itu kan udah lewat, Bang. Ya, tunggu dulu. Ternyata pas masuk ke pokok perkara, eksepsi, batal demi hukum, mundur lagi. Kan begitu. Gitu? Perapit pertama dimenangkan, 2, 3 kalah. Nah, atau keempat ini, kan begitu. Tapi ternyata sampai perapit yang keempat dan nanti akan kelima, katanya akan diterima juga. Nah, berarti kan hukum ini kan tidak bisa kita intervensi. Itu akan berjalan dengan sendirinya. Nah, walaupun ada like or dislike dari teman-teman pendukung Pak Jokowi, kenapa ini mengulur-ulur waktu, tidak masuk pokok perkara, tapi itulah hukum. Apapun yang kita sampaikan tidak bisa kita intervensi. Biarkan itu berjalan, kan begitu. Nah, tetapi apa yang menjadi benak saya dalam benak saya adalah agar ini menjadi ruang pertempurannya lebih sempit, selesaikan melalui sebuah pendekatan politik. Walaupun memang banyak pihak-pihak yang meragukan adanya intervensi, tapi saya yakin kok masih banyak dari berapa sekarang rakyat Indonesia 280 juta ya kalau tidak salah. Masa kita tidak bisa memilih 10 orang yang benar-benar kredibel dan independen? Saya yakin bisa kok. Siapa yang akan bentuk itu? Kenapa? Siapa yang harus bentuk tim? Ya negara. Negara siapa? Ya bisa jadi presiden. Turun tangan langsung. Kalau saya presiden, saya nggak mau bentuk tim. Saya suruh aja, saya telepon aja hakim kejaksaan. Udah stop, rapid, lanjut ke. Tapi kan tidak di stop. Lebih simple. Di stop ya enggak kan? Enggak, daripada bikin kayak gitu kan. Mending kalau gue presiden, bentuk tim independen. Selidiki, investigasi peristiwa penurunan bendera merah putih di Aceh. Lebih presiden sayanya daripada saya bentuk tim independen untuk ngurus ini jasa. Ya kan bang, saya lebih presiden gitu loh. Yang saya urusin negara saya mau di. Tapi ini kan ijazah yang kemarin waktu. Nah persoalannya kan waktu gini, di sana kan duduk di sebelah kanannya presiden dia. Oh itu. Oh iya. Oh sebelah kanan Pak Jokowi, sebelah kiri. Nah kalau Mas itu Gibran. mesti tanya Pak Prabowo. Karena dia presidennya sekarang. Kenapa gitu. Kalau Wapres sebelah kiri emang kan Wapres bang. Iya. Nah kalau Pak Jokowi di sebelah kanan, tanyain Pak Prabowo. Kenapa sejajar itu? Kenapa ditaruh di situ Pak Presiden? Iya.
Itu. Jadi jangan salahkan Jokowi lagi. Apa- Orang dia diundang, dikasih kursi di Apa situ. jangan-jangan ada presiden bayangan kan begitu? Hah? Apa jangan-jangan Oh. ada presiden bayangan Oh, kan kalau begitu? kalau itu sih diskusi panjang, Bang. Iya Ya dong. kan? Kan persepsi orang macam-macam Ya sekarang. kan kalau persepsi lawan kan mengatakan wah ini kelihatan Atau- boneka ini. Atau siapa Kalau sebenarnya presiden kan begitu. persepsi orang-orang adalah ini kan kalian selama ini bilang pecah belah, pecah. Jokowi ditinggalin. Nah, ini jawabannya. Iya. Ya Ya, kan? makanya muncul lagi apa jangan-jangan ada siapa sebenarnya yang jadi Ya, presiden kan intinya kan- begitu. Kalau kita bicara dari pihak lawan kan emang selalu begitu, Bang. Iya kan? Jokowi diam-diam aja dibilang ya ini Prabowo boneka. Prabowo ketemu tokoh lain dibilang mampus lu, ditinggalin kan lu sama sama Prabowo. Begitu duduk sekali doang loh. Sudah berapa tahun Pak Prabowo? Hampir 2 tahun ya. Jalan 3 tahun. Iya, baru sekali itu. Iya. Langsung bur. Ya tapi itulah kerja apa ya? Pemikir-pemikir oposan yang selalu berseberangan. Dia sah-sah aja, Bang. Iya. Iya kan? Karena memang kerjaan mereka ya itu. Mereka harus melihat sisi lemahnya sebuah pemerintahan. Iya, betul. Karena analisa yang selama ini mereka sampaikan tuh salah semua jadinya kan. Yang katanya Prabowo udah tinggalkan Jokowi. Cah ini Gibran gak dianggap. Disuruh duduk sama Menko. Sejajar Ya. Ya kan? Sekarang disuruh duduk sejajar salah lagi. Apa mereka ada bikin kursi tahta Iya. di langit aja biar gak kelihatan siapa sebelah kiri sebelah kanan gitu kan. Iya. Tapi sah-sah aja itu, Bang. Pendapat-pendapat seperti itu. Iya. Tapi satu hal kalau kita agak melebar sedikit ke posisi kemarin, artinya semua analisa pengamat yang jago-jago selama ini salah semua. Iya. Yang mengatakan Jokowi ditinggalkan, Prabowo mau jalan sendiri, Gibran dibuang. Begitu posisi gitu kemarin kan kejang-kejang semua jadinya kan. Nah. Muncul lagi isu boneka, isu ini, isu bayangan. Tapi saya ingin lanjut lagi. Mungkin Oke. dari Siap. konteks ijazah Pak Jokowi. Ijazah. Mungkin kita sudah selesai ya. Ya. Diskusi kita. Nah, saya mau lanjut ke masalah Mas Gibran. Pasti kita pengen kan ekspresinya. mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.